Compact, baterai hemat, tapi performanya galak. Itu dia 3 kriteria yang bisa gue kasih untuk Samsung Galaxy S23 base model. Dan ini adalah video pengalaman gue bermain-main dengan Samsung Galaxy S23 selama kurang lebih 3 hari. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nubo, dan emang gue biasa ngebahas tentang teknologi dan juga tentang productivity. Kalau lo tertarik dengan video-video seperti itu, please do klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Dan gue harus bikin disclaimer, si Samsung Galaxy S23 yang gue pegang saat ini memang dikasih oleh Samsung Indonesia buat gue pakai, gue coba dan gue bikin videonya. Dan seperti biasa untuk video seperti ini, Samsung tidak membayar gue sama sekali. Yuk langsung kita bahas Samsung Galaxy S23 setelah 3 hari gue pakai. Gimana rasanya? Rasanya nikmat, gue cuma bisa bilang itu. Tapi emang untuk menggunakan handphone ini supaya lebih nyaman, gue pribadi ada beberapa settingan yang langsung gue rubah out of the box. Nggak pakai lama, langsung gue ganti. Yang pertama ada di bagian display, gue ganti warnanya dari vivid ke natural, karena gue lebih suka dengan warna natural. Terus gue ganti di bagian navigation buttons, gue rubah menjadi gesture. Lalu gue rubah ke bagian settings, advanced, dan bagian labs. Ini semuanya gue nyalain, mulai dari pop-up window-nya, split screen-nya, dan semua segala macamnya. Karena penggunaannya bener-bener jadi lebih ajib lagi. Gak ketinggalan di bagian advanced untuk bagian one hand mode-nya juga tentu gua aktifkan. Nah, ini membuat penggunaan Samsung Galaxy S23 bener-bener seamless. Misalnya, lo pengen mencoba menjangkau beberapa hal di bagian atas layar. Simple banget, tinggal swipe bagian bawah center aja dan lo sudah masuk ke dalam mode one hand mode. Berikutnya, lo lagi pengen iseng-iseng nih di satu buah aplikasi, pengen ngebuka pop-up Windows. Simple banget, tinggal buka aplikasinya dan drag aja atau geser dari samping pojok kanan atas atau pojok kiri atas dan lo masuk ke dalam mode pop-up mode. Pengen mengaktifkan split screen, simple. Pas lagi buka satu buah app, tinggal swipe aja 2 jari ke atas dan lo bisa membuka app lain di bagian bawahnya. Masih kurang, pengen jadi multitasking master, pas lagi split screen lo masih bisa nih ngebuka pop-up Windows up to 5 pop-up Windows. Entah kenapa lo pengen melakukan hal ini di layar 6,1 inci, tapi kalau butuh ya bisa. Pertanyaannya tentu dengan kondisi seperti ini, jalan aplikasinya lancar nggak, Fik? Aman nggak? Panas nggak? Kalau masalah panas, jawabannya adalah tidak. Hangat iya, tapi panas tidak. Apakah berjalan lancar? So far sih gue coba ini jatuhnya masih aman-aman aja. Dan semua ini menurut gue bisa terjadi karena emang kehandalannya Samsung untuk memaksimalkan hardware dan juga software yang digunakan di Samsung Galaxy S23. Spesifikasinya sendiri juga emang yang gue pegang ini nggak malu-maluin ya. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy tentu. RAM-nya 8GB LPDDR5X dan masih bisa ditambahkan RAM Plus up to 8GB untuk yang base model ini. Storage-nya yang gue pegang 256GB berarti menggunakan UFS 4.0, sementara yang 128GB dia masih menggunakan storage dengan jenis UFS 3.1. Layarnya 6,1 inci Dynamic AMOLED 2X, udah punya brightness up to 1750 nits, resolusinya FHD+ dan udah punya sertifikasi seperti DISA IP3 yang udah 100%. Untuk baterainya 3900 mAh, support super fast charging 25W. Setup kamera belakangnya Samsung Galaxy S23 Ultra ini menggunakan 50 megapiksel untuk main kameranya, 12 megapiksel ultra wide angle kamera, dan 10 megapiksel untuk telekamera. Sementara kamera depannya menggunakan setup 12 megapiksel. Nah, buat yang penasaran dengan kekuatan baterainya, Samsung Galaxy S23 base model ini menurut gue udah punya daya tahan baterai yang oke. Jadi out of the box, Samsung Galaxy S23 yang gue pegang ini punya baterai 52%. Dan pas gue coba pakai sampai 5%, dia ternyata memiliki screen on time 3 jam 33 menit dengan total standby time-nya itu 17 jam 58 menit. Performa baterai yang oke, jadi asumsinya mungkin ada di angka 6 jam sampai 7 jam kalau lo pakai baterai dari 100%. Akhirnya gue coba lagi sekali. Dari 100% sampai ke 6%, ternyata gue bisa mendapatkan standby time up to 1 hari 5 jam. Dengan screen on time itu 5 jam 54 menit. Catatan utamanya emang di handphone ini gue nggak ada WhatsApp sih. Tapi social media, email, semua segala macam gabung di sini. Jadi harusnya kalau lo menggunakan WhatsApp, mungkin akan sedikit lebih cepat turun, tapi nggak jauh-jauh banget dari angka yang gue dapat. Nah, buat lo yang menunggu-nunggu hasil fotonya, sayangnya si Samsung Galaxy S23 base model yang gue pegang ini, karena baru gue pegang 3 hari, gue belum bisa ngasih banyak opini dan juga belum bisa ngasih banyak sampel, contoh video dan semua segala macamnya. Tapi for the sake of this video, biar ada sampel sedikitnya aja,
Gue akan kasih lihat sekarang beberapa hasil-hasil fotonya. Hitungannya bisa gue bilang sih udah lumayan oke ya. Satu hal yang menarik untuk dalam masalah komputasinya si Samsung ya, untuk bisa membuat satu buah foto itu terlihat dynamic range-nya luas banget. Seperti yang lagi gue kasih lihat saat ini. Gue pengen mengambil gambar satu buah parfum yang ini gelap. Kalau misalnya hanya scene biasa aja gitu ya, hanya scene belakangnya aja aman. Tapi dengan hadirnya si botol parfum ini changing the game bangetan gitu ya. Gue akan coba mengekspos ke parfum yang berarti bagian belakangnya cenderung akan blown out. Cuman begitu kita klik foto dan lo buka galeri, hasil prosesnya itu bisa dibilang aman. Dynamic range-nya terlihat sangat luas thanks to computational photography skill yang dimiliki sama Samsung Galaxy S23. Nggak pengen terlalu gimana-gimana ya, tapi langsung aja ini hasil kamera depannya. Dan satu hal yang menyenangkan adalah seperti biasa Samsung itu udah hadir kamera depannya untuk mode videonya di 4K 60 fps. Satu buah performa yang somehow itu emang baru diberikan oleh handphone seperti Samsung dan juga iPhone. Entah kenapa brand-brand lain ini banyak banget menahan kamera depannya dari 4K. Ada beberapa yang ngasih, tapi kebanyakan ditahan-tahan. Kenapa ya begitu? Sementara yang ini adalah hasil kamera belakangnya, main kamera kita belagak bener aja pakai 8K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Kalau sambil digoyang-goyang, kelihatan dari layar sih kayaknya stabil ya, tapi silahkan lo yang nilai sendiri deh apakah hasilnya cukup oke atau enggak untuk penggunaan lo sehari-hari. Again, ini adalah mode 8K di 30 fps. Tapi satu hal yang menurut gue sangat-sangat menarik sebenarnya adalah kemampuan untuk kamera depannya ini merekam di mode Pro Video. Ini satu hal yang di request katanya dan dikabulkan oleh Samsung, diminta sama gadget apa? Hi Mick. Tapi gue setuju sih, fitur ini menarik banget buat lo yang emang lumayan bergantung dengan kamera handphone, terutama kamera depannya, dan sekarang modenya ini bisa lebih powerful. Now by the end of the day, tentu seperti biasa, gue nggak bisa bilang handphone ini harus lo beli, this is best of the best dan semua segala macamnya, karena clearly di seri S23 aja masih ada S23 Ultra yang lebih powerful dibandingkan ini. Tapi kalau lo mencari handphone yang compact dengan performa yang udah oke dan baterai yang relatif cukup hemat, Samsung Galaxy S23 ini pantas banget masuk dalam shortlist lo. Yang menariknya lagi sebenarnya adalah di harga 12.999.000 si Samsung Galaxy S23 ini, lo selama PO itu bisa mendapatkan upgrade ya, yang harusnya 128 lo bisa dapetin yang versi 256, yang menurut gue lebih menarik lagi karena teknologi UFS-nya lebih naik, dan base 256 tuh kayaknya emang di tahun 2023 tuh menjadi base yang seminim-minimnya sih. Jadi stepnya adalah setelah lihat video ini lo mungkin bisa datang ke Samsung Store gitu ya. Bukan berarti harus langsung beli, bisa kok pegang-pegang dulu, dirasa-rasa, diraba-raba apakah emang ini compact enough for you, dan apakah ini menjadi satu buah handphone yang menarik buat lo, mengingat budgetnya emang agak lumayan ya, 12.999. Masuk budget apa enggak? Mau, butuh, kadang itu emang justifikasinya seperti biasa, budget lagi ada apa enggak gitu ya. So that was the video for today. Kalau emang lo mungkin ada satu atau dua hal yang pengen ditanyakan lebih dalam lagi, boleh tulis di kolom komentar. Nanti gue akan coba bikin in-depth reviewnya setelah beberapa saat gue pakai. Tapi yang pasti buat sekarang, Taufik Nobo undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.